Kayak gak beres sama surat lo. Maksud lo apa? Bon, jangan asal nuduh dong. Sedelit meneh aku sugih. Kue bali ning aku. Kalian tahu nggak apa yang kalian lakukan ini bahaya? Citra lepasin! Citra lepas! Bon, taruh kameranya, Bon! Mau turun kalian? Gua harus di sini. Gua harus selesaikan semua ini. Kalau melihat seseorang apa sesuatu yang menyerupai Rio, jangan tergoda. Itu bukan Rio. Waktu itu semacam berhenti gitu. Semuanya berhenti. Kedua kali pas gua nengok lagi untuk memastikan. Ini bisa dijepit di kemejanya. Oh, Ya. Ini saya taruh sini, Pak ya. ini Ya. Oke Pak Darmo, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak sudah bersedia hadir. Kita sama-sama tahu ya kalau dari awal kehadiran Pak Darmo waktu kita mendaki, kami sempat menolak kehadiran Pak Darmo. Nah untuk itu kami minta Pak Darmo untuk menjelaskan, meluruskan semuanya. Mungkin bisa dimulai dari memperkenalkan diri Pak Darmo dulu. Oh, saya Darmo, pemandu Merapi. Sebenarnya saya sudah curiga dan takut sejak kalian mau naik itu. Itu sebabnya kan saya maksa-maksa kalian bawa jimat yang dari saya. Pak, Jimat, ambil. Bon, mundur. Pak, kita nggak perlu gitu-gituan. Terima kasih. Jangan deket-deket. Bon. Apa ini? Mau ngapain dia? Hah? Nggak Pak, tadi dia mau ngasih sesuatu tapi kita tolak. Diam. Saya mengikuti rombongan karena saya tidak mau ada yang jadi korban. Nek kulo saged, tentu kulo rencang-rencangi. Inggih, Mbah. Ada sosok yang menyuruh saya menjaga kalian. Itu alasan saya mengikuti kalian. Saya cuma ingin kalian itu aman. Sebab saya seperti sudah merasa bahaya akan mengikuti kalian. Saya curiga memang ada yang sengaja mau menjadikan kalian itu tumbal. Ditulis dulu. Nama sama tanggal lahir masing-masing. Iya, maaf Pak, bisa dijelaskan secara singkat mungkin apa itu tumbal dan bagaimana proses ritualnya? Oh, tumbal itu korban. Persembahan kita untuk mereka. Kalau kita ingin minta sesuatu, Sedelit meneh aku sugih. Kue bali ning aku. biasanya tumbal itu sesuatu yang hidup, yang bernyawa. Proses ritualnya harus sudah dilakukan walaupun belum sampai di puncak. Sepanjang yang saya tahu, ritualnya itu tidak begitu sulit. Asal ada kembang setaman, ada rokok, sudah bisa. Dan juga diperlukan foto dari orang-orang yang mau ditumbalkan itu. Atau bisa juga
Cuma nama dan tanggal lahir ditulis di atas kertas. Kalau ritualnya gagal, bisa berbalik, si penumbalnya jadi korban. Lalu itu kenapa tumbalnya bisa gagal gitu, Pak? Sesuatu yang di kantongmu itu adalah semacam tanda restu dari yang di atas. Supaya kamu bisa mengetahui kebenaran tentang sahabatmu. Mas Rio, bunga itu yang selalu menjagamu dalam perjalanan kalian. Maksud Bapak, bunga kantil yang dari juru kunci ya? Ya. Guys, kayaknya udah reda. Kenapa? Tenang. Udah aman. Tenang ya, tenang. Lu aman kok. Udah. Shh. Udah, tenang. Cut dulu, Bon. Setelah anginnya reda, dan kita memastikan bahwa semuanya udah aman, kita akhirnya keluar dari tenda. Nah, di situ udah ada Pak Darmo. Jangan bercanda lah, Pak. Ya nggak mungkin, mana mungkin kita mau dijadiin tumbal sama Pak Suratno. Bapak ada aja. Sekarang Pak Suratnonya mana? Waktu itu saya menemukan Suratno tidak bernafas di atas batu dengan sesajennya. Dia memegangi foto dia dan istrinya. Saya pikir ini menjelaskan bahwa dia melakukan tumbal ini untuk menyelamatkan keluarganya. Walaupun dengan mengorbankan orang-orang seperti kalian. Dia sengaja menggiring kalian ke jalur yang salah. Jadi sebelum kami keluar dari hutan itu, kami masih belum aman. Saya bisa bawa kalian ke tempat Suratno sekarang. Sekalian turun. Enggak. Kalau ke tempat Pak Suratno ya. Kalau turun enggak. Saya harus sampai di atas. Apa sih, Bon?
Lu kan tahu tujuan gua kesini. Ya jangan saya nanya kayak gitu. Seenaknya gimana? Gua harus sampai di atas. Gua nggak mau, Gua harus sampai di... Gua... Jangan ada yang lihat ke atas. Mansur! Siapa yang suruh kalian mendirikan tenda di sini, di tempat ini? Ya... Pak Suratno. Sayang. Are you okay? Lu lihat ini semua kan? Kamu nyotak lu kalau masih mau naik. Di, turun di. Gua nggak bakalan turun tanpa Rio. Di, tunggu ada yang mati kali baru kita mau turun. Anjing, ngomong apa lu? Sabar. Ya, saya tahu pasti berat buat kamu turun tanpa kabar yang pasti. Dia masih di atas kan? Bapak yang mandu dia ke atas kan? Kenapa Bapak tinggalin dia di atas? Bapak tinggalin di mana dia? Antar saya ke atas sekarang. Saya harus jemput dia pulang. Saya harus jemput dia pulang. Sabar dulu. Ya. Rio memang masih di atas. Tapi tidak di sini lagi. Alamnya sudah beda. Shit. Coba lihat teman-teman ini. Ya. Mereka tidak seharusnya ada di sini. Saya tidak yakin mereka akan tahan kalau terus-terusan ada di tempat ini. Mas, kita tidak diinginkan di sini. Nadia. Nadia, mau kemana? Pak, tolong. Di. Lu dengerin ya, Pergi lu. Di. Pergi lu. Di. Adi. Rio. Pulang. Di. Rio juga nggak mau kita kayak gini kali. Lihat nih. Ya. Teman-teman kita siap-siap turun ya. Wes, mana ya? Iya, Pak. Ayo. Terlalu bahaya. Kalian semua turun. Pak, saya titip mereka. Kalian semua turun, kalian. Gua harus di sini. Gua harus selesaikan semua ini. Gak bisa lo mati kalau di sini sendirian. Bon. Udahlah. Serah mau ikut mau enggak, kek. Emang mau mati di sini kali. Yuk, nggak ada waktu. Ayo, sayang, siap-siap. Cepet Tinggi. Mas. Kamu tidak harus menanggung semuanya ini sendiri. Enggak, Pak. Ini semua tanggung jawab saya. Sebagai anak, sebagai adik. Ayo, kita bisa cepet. Kita bisa sama-sama ke nyokapnya. Jelasin, dia juga ngerti kali. Bon, kalau gua nggak balik, lu yang ngomong sama nyokapnya Rio. Enggak. Lu harus ikut, lu harus sampein juga. Mas, nanti kalau melihat seseorang apa sesuatu yang menyerupai Rio, jangan tergoda. Ya, itu bukan Rio. Ini, simpan ini jangan sampai lepas dari badan. Buat jaga-jaga. Ya. Di, percaya aja. Siapa tahu semua mitos-mitos itu benar. Sama ini juga nih. Pegang nih. Lo lebih butuh. Sakit banget, kita harus cepet tapi. Ya udah istirahat sini dulu. Enggak, Ki, gue berat banget.
Gak kuat gue. Pak, ini kenapa istri saya, Pak? Kenapa, Dik? Gak tahu gua. Istri saya kenapa nih? Rambut itu banyak banget. Banyak banget. Terus matanya itu hitam semua. Hitam, ya hitam. Persis yang lo lihat. Pak, jangan diam aja dong, Pak. Istri saya kenapa nih? Pak Darmo! Pak! Pak! Ah! Sayang. Apa lagi sini? Pak Darmo bahkan nggak bisa jelasin situasi yang terjadi malam itu. Atau apa yang terjadi sama Citra. Kaki. Tahan, Cit. Itu tuh gatel nih, gila. Rasanya gue tuh pengen garuk, terus gue rasanya pengen ngelakuin apapun biar gatelnya tuh hilang. Segatel itu, gatel banget. Pak Darmo, tolongin Citra dulu, Pak. Ini, Pak. Kasihan dia, Pak. Cit, sabar ya. Kenapa, Cit? Pak, Pak Darmo, Pak. Cit. Citra. Pak. Citra di sini tadi, Pak. Pak, tolong, Pak. Cit. Citra. Mana, Bos? Bos. Ya. Belakang lu. Mana belakang? Cit. Minum dulu, minum. Gue yakin itu. Gue yakin yang gue lihat itu bukan Citra. Itu kuntilanak yang gue lihat sebelumnya. Dika, Nadia, lu bantuin dong, jangan diem doang. Tahan, Cit. Pegangi dia. Cepat. Gue masih inget banget cara dia ngeliatin gue. Masih inget banget. Terus ketawanya itu masih terdengar jelas sampai detik ini di kuping gue. Jelas, sejelas itu. Gus, Bang. Lo mau break dulu nggak? Gue gak peduli. Ini juga gara-gara dia kan. Ayo kita motorin sama-sama nggak ini? Ayo. Anjing.
Gue denger Citra teriak. Rio! 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 Bon, udah. Kita break dulu aja. Enggak. Pak, tolongin saya, Pak. Dika waktu itu gue lihat Itu sudah bukan Dika. semua kejadian itu menunjukkan kalau kita jelas-jelas nggak diterima di sana. Mulai dari Nadia, Citra, sekarang Dika. Gue udah nggak tahan lagi. Akhirnya kita semua memutuskan untuk turun tanpa Andi. Di saat gue hampir menyerah, gue ingat Rio. Nyokapnya Rio. Dan Lydia. Rio! Sekujur tubuh gue tuh rasanya sakit banget. Sakit. Saking sakitnya tuh, gue sempat berpikir kalau mati tuh lebih baik. Rio!
dari semua yang apa gue alami waktu itu. Akhirnya gue mulai percaya. Gue mulai menerima kalau kita nggak hidup sendiri. Banyak hal-hal yang kita nggak bisa jelasin dengan alat. Banyak. Terlalu banyak, Pak. Gue di sana, gue tuh merasa kalau ada yang ngikutin gue. Kadang-kadang gue ngerasa dia juga ngeliatin gue. Gue coba pastikan, gue nengok ke belakang. Gimana jelasinnya ya? Waktu itu semacam berhenti gitu. Semuanya berhenti. Kedua kali pas gue nengok lagi untuk memastikan, dia dan semua yang ada di situ ngeliatin gue. Dan akhirnya waktu itu gue lihat Rio. Rio dengan semacam arak-arakannya. Rio! Yuk. Lo gak marah kan sama gue? Gue datang jauh-jauh ke sini. Ternyata nyokap lu bener, Yo. Lu masih hidup. Yuk kita pulang, yuk. Nyokap sama keluarga lu nungguin lu. Yuk kita pulang, yuk. Kita cari jalan. Gua udah bahagia, Dit. Pulang. Dari suaranya, bahkan gaya bicaranya, dia mirip banget sama Rio. Mirip? Maksudnya? Lo ngomong apa sih, Yo? Gue jauh-jauh datang ke sini buat jemput lu. Ayo kita pulang sekarang, di sini bahaya. Lo nggak bisa, Dit. Tempat lo bukan di sini. Gue udah menemuin takdir gue. Itu alasan gue kemari. Jadi pengantin Merapi. Lo ngomong apa sih? Pulang, Dit. Bilang sama ibu. Sama Lydia. Gue udah tenang di sini. Gak ada yang perlu dikhawatirin lagi.
kasih sama Rio. Dan saat itu juga, gue tahu dia bukan Rio. Tapi nggak tahu kenapa, gue percaya setiap kata yang dia ucapkan. Kalau Rio sudah bahagia. Di, mau break dulu mungkin? Take your time, man. Shit. Dika. Beb. Dika. 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 Nat, Dika nggak di situ. Nak Babon, Ya, Pak. kamu bawa Nak Citra turun ya ke rumah penduduk paling dekat. Saya nggak tahu jalan, Pak. Ini turun terus, lurus. Jangan nengok-nengok, jangan berhenti-berhenti, ya. Pak! Shit. Waktu ini mulai. Ayo. Kata Pak Darmo, semesta yang nolongin gue. Perempuan itu yang nolongin gue. Pengantinnya Rio. Dia yang nyelamatin gue. Karena apa? Gue juga gak tahu. Mungkin karena lo nya udah ngiklasin Rio, mungkin. Kalau Dika, lo malam itu lihat apa yang terjadi sama Dika? Dika, Pak. Tuh. Itu sudah bukan Dika. Ayo. Kepergian Rio dan perjalanan kami ke Merapi kemarin telah mengajarkan kami banyak hal. Ada harga yang harus kami bayar. Perjalanan itu menyadarkan gue kalau penyesalan sama sekali nggak bisa mengubah apapun yang sudah terjadi. Malam itu, bayaran yang harus ditanggung Nadia begitu besar. Nadia harus kehilangan suaminya.
Bukan ini, bukan. Kamu. Dia tuh bapak dari anak gue. Bon, lu mau ngapain, Bon? Sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Lo yakin kalau dia udah bahagia? Lydia. Rit. Lydia. Rit. Bu. Iya. Gimana, Dik? Kami kemarin sudah naik ke Merapi. Andi sudah berusaha sebaik mungkin untuk bawa Rio pulang. Tapi emang kita harus ikhlasin Rio, Bu. Gue ngerti banget kekecewaan yang dialami nyokapnya Rio. Dan gue juga ngerti Rio udah gak ada, Bu. Kalau sampai sekarang nyokapnya Rio gak mau ketemu gue. Gue sendiri dari perjalanan kemarin belajar satu hal. Dan satu hal itu mengubah hidup gue. Entah sampai kapan gue akan memproses kejadian di Merapi kemarin. Tapi yang jelas, Merapi gak akan pernah sama lagi di mata gue. Ada ribuan misteri terkubur di sana. Yang mungkin gak akan pernah terungkap. NK.